Mike mengamuk tak karuan sampai ditonton oleh orang-orang di sekitar situ. Bagaimana dia menjelaskan pada Om Pedro kalau uang itu sudah hilang tanpa sempat dia sentuh? Om Pedro pasti tidak akan percaya. Dia tidak punya bukti apapun, bahkan CCTV pun tak merekam saat dia ditabrak dan dicopet di dalam bank. Uang itu sudah hilang. Mau tak mau dia harus memberikan file dan arsip Dirgantara Company pada Om Pedro sebagai ganti. Lalu bagaimana dia harus hidup sekarang? Dia akan tinggal di mana? Makan apa? Bagaimana dia bisa menempel pada Mark lagi dan meminta bantuan Mark? Padahal dia membantu Pedro untuk menghancurkan Mark. Nah, my dearisti, selamat mendengarkan lanjutan novel Bos Tampan yang Mati Rasa, part 142. 3, 2, 1. Sesampai di rumah sakit, Alana diam-diam menyelinap ke ruang A5. Dia mengganti jas maskulin yang dipakainya, mencopot rambut cepak ala tentaranya dan mengikat rambut ikal panjangnya, lalu kembali ke ruang khusus. Mike si pelindung yang menjaga Amara menatapnya. Pasti berhasil, gumam Mike. Heh, kau bilang apa? Tanya Alana menoleh. Tidak ada Nyonya, saya hanya senang Nyonya sudah kembali ke sini dengan aman. Saya akan keluar sebentar Nyonya, kata Mike langsung berbalik pergi meninggalkan Alana yang bingung. Apa dia tahu apa yang kulakukan tadi? Gumam Alana lalu masuk dan mencium dahi Amara, lalu bergeser duduk di samping Andre. Andre, bangunlah. Sekalipun kau tidak bisa membantu Mar kali ini, tapi bangunlah supaya kami tenang. Mar menyuruhku membawamu dan Ara pergi dari sini. Dia tak mau kita dalam bahaya. Tapi dia sendirian. Dia yang akan menghadapi bahaya itu. Dia akan sendirian kalau kita pergi. Bangunlah Andre, supaya kita tetap di sini. Alana mengusap tangan Andre, tak menyadari Amara yang menangis mendengar perkataan Alana itu. Setelah curhat diam-diam pada Andre, Alana membersihkan Amara dan Andre, mengoles salep di luka luar yang mulai sembuh dan memberi lotion supaya kulit mereka tidak kering. Setelah itu, Alana menelpon si kembar 3 dengan suara pelan karena Amara dan Andre sedang tidur. Nyonya, istirahatlah, biar saya yang berjaga di sini, kata Mike yang baru datang setelah Alana selesai menelpon. Alana melihat Andre dan Amara yang tidur, lalu dia mengangguk. Saya di ruang biasa, panggil saya kalau ada apa-apa, kata Alana lalu pergi ke ruang A5 membuka laptopnya. Dia memeriksa isi handphone Mike yang diretasnya tadi, juga memeriksa saldo yang dikuras dari kartu ATM Mike. Ternyata kartu itu atas nama Pedro. Saldonya ada 100 juta lebih. Sangat banyak kalau itu hanya pemberian. Karena kartu itulah Alana jadi tahu kalau Mike sudah bertemu Pedro belum lama ini. Mike tidak punya pekerjaan lagi, bahkan juga sudah tidak punya uang. Pedro memberi Mike uang yang cukup besar. Pasti untuk membayar sesuatu atau meminta imbalan sesuatu. Apa itu? Alana hanya bisa menerka-nerka. Di ruang khusus, karena Amara dan Andre tidur, Mike keluar dan menjaga di luar pintu. Amara pun membuka mata pelan-pelan dan mengulurkan tangannya berusaha mendekat ke tempat tidur Andre di sebelahnya walau tangannya terasa sakit. Dia ingin cepat sembuh, ingin uncle dokternya juga cepat sadar supaya tidak menyusahkan papa putranya. Hati Amara perih mendengar kata-kata mominya tadi. Mereka akan dikirim ke Amerika dengan alasan untuk pengobatan. Tapi ternyata papa putranya ingin mereka aman. Amara menangis menahan sakit, tapi tetap berusaha menggoyang ranjangnya supaya bergeser. Ranjangnya pun agak bergoyang dan sedikit bergeser. Tapi entah menyenggol apa, terdengar ada barang jatuh. Mike langsung muncul memeriksa. Non, apa yang jatuh Om? Ara hanya berusaha bergerak. Ara ingin cepat bisa duduk, kata Amara lirih. Mike mendekat. Dia melihat ranjang Amara yang agak miring. Tanpa suara, Mike meluruskan ranjang itu dan menggeser agak menempel dekat ranjang Andre. Amara menatap Mike dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergerak mengucapkan terima kasih tanpa suara.
Apa yang tidak diketahui Om Mike-nya itu? Bahkan perasaan cinta Amara pada Andre pun sepertinya Om Mike tahu juga. Mike tersenyum menatap Amara, menunduk memungut benda logam yang jatuh tadi. Benda itu sengaja ditaruh di salah satu kaki tempat tidur Amara, juga tempat tidur Andre. Kalau ranjang bergerak sedikit saja, benda itu akan jatuh sebagai tanda supaya menjaga tahu kalau ada sesuatu. Kalau non perlu sesuatu, panggil Om ya, kata Mike. Om, bisa tolong fotoin Ara sekarang, tapi jangan terlihat muka, pinta Amara. Mike pun memotret beberapa kali dari berbagai sudut dan menunjukkannya pada Amara. Sekali lagi Amara hanya bisa menatap Mike dengan rasa terima kasih, karena ternyata Mike memotretnya dengan Andre, walau Amara meminta hanya foto dirinya tadi. Om akan kirim ke handphone non ada di laci sini, kata Mike membuka laci di sebelah ranjang Amara. Mike mengambil handphone itu menunjukkannya pada Amara, tapi langsung menyimpan ke laci lagi, karena tangan Amara belum bisa memegang barang. Lagi pula masih dilarang untuk memegang handphone. Setelah itu, Mike menutup tirai pembatas yang biasa dibiarkan terbuka, lalu dia duduk menjaga di luar pintu. Amara mengangkat pelan-pelan tangannya yang bertumpu di atas bantal dan jemarinya menyentuh tangan Andre di ranjang sebelah. Dia membiarkan tangannya tetap di situ. Air matanya kembali mengalir. Ingatannya kembali pada saat Andre tertangkap dan disiksa karena datang menolongnya. Uncle, maafkan Ara, bisik Amara tanpa bisa menengok pada Andre. Karena lehernya ada penyangga untuk menahan kepalanya tetap lurus, karena ada retakan di tulang tengkorak kepalanya. Setiap dia bergerak sedikit saja, bahkan setiap mulutnya bergerak untuk bicara, ada tarikan kulit atau urat yang membuat rasa sakit teramat sangat. Rasa sakit itu semakin memupuk tekad Amara untuk membalas dendam. Kita kembali pada Mike yang kehilangan uangnya. Setelah dia mengamuk dan agak tenang, dia ke kantor Dirgantara Company. Saat berjalan melewati ruangan-ruangan para pekerja di kantor Dirgantara Company, Mike menelpon Mar dengan suara yang agak keras supaya orang-orang di sekitarnya mendengarnya seolah-olah dia disuruh Mark. Dia sudah tahu Mar tidak ada di kantornya. Dia pun masuk ke kantor Mar tanpa ada yang menghalangi. Dia akan membuka akses file dan arsip Dirgantara Company dari ruang kantor Mar. Arsip itu bisa diakses dari beberapa ruang kantor lainnya. Tapi tentu saja Mike harus meminta izin si empunya ruangan, si empunya akses. Dan itu sama saja dengan bunuh diri. Mike pun membuka laptopnya dan membuka sandi. Sandi itu terbuka, tapi Mike tidak tahu kalau saat sandi itu diakses, otomatis lampu alarm peringatan di handphone Alana dan Mark akan menyala. Alana yang membuat alarm itu dibantu Alan kakaknya. Tetapi Alana dan Mark juga tidak tahu kalau Dion juga terhubung dengan alarm itu. Jadi saat Mike memasukkan sandi, Mark, Alana, dan si kembar 3 tahu file dan arsip di gedung Dirgantara sedang diakses. Mark tahu Alana ada di rumah sakit. Alana juga tahu Mar ada di ruang bawah tanah dengan Willy. Jadi siapa yang mengakses di ruang kantor Mar? Dion yang sudah menyalakan monitor CCTV yang tersambung ke ruang kantor Mar langsung mengirim pesan pada Mar dan Alana. Dad, Mom, Paman Mike ada di ruang kantor Daddy. Apa harus Dion blokir? Itu isi pesan Dion. Biarkan nak, awasi saja. Terima kasih. Mar membalasnya. 3 kepala itu pun dia menatap monitor dengan gundah dan emosi. Apa kita juga akan bersikap murah hati seperti Dedi? Gumam Dika bertanya. Turuti kata Dedi, tegas Dewa. Baiklah kak, tapi Paman Mike tidak akan dengan mudah mendapatkan keinginannya, ujar Dion sambil jarinya bermain di atas tombol laptop. Di ruang kantor Mar di gedung Dirgantara Company, Mike kebingungan sampai berkeringat. Karena sandi terbuka, tapi data file dan arsip di layar laptopnya bergerak acak terus. Matanya sampai perih memelototinya, tapi tetap tak bisa menemukan file yang dicari. Dia mematikan laptopnya
dan dia menunggu beberapa saat lalu menyalakannya lagi. Tapi data-data itu terus bergerak acak. Laptop sialan, maki Mike menyalakan laptopnya. Dika tertawa ngakak melihatnya. Dewa yang ingin melarang Dion melanggar perintah Mar mau tak mau ikut tertawa juga. Paman Mike terlihat sangat lucu. Si kembar tiga seperti mendapat mainan baru. Di ruang bawah tanah, Mar yang sedang bicara serius dengan Willy tiba-tiba terdiam. "Ada apa, bro?" tanya Willy. Mar tak menjawab karena dia sedang berpikir. "Tadi Dion yang memberitahuku Mike ada di ruang kantorku. Dari mana anak itu tahu?" batin Mar dalam hati, lalu berdiri berjalan tanpa suara ke kamar Dika. Willy mengikutinya. 3 remaja itu masih tertawa menonton Mike di monitor. Tidak menyadari Mar dan Willy berdiri di belakang mereka ikut melihat monitor. Beberapa saat kemudian Mar dan Willy ikut tertawa. Barulah 3 kepala itu mendongak terkejut dan menjadi pucat pasi. Mereka bertiga tertangkap basah. My dearisty, see you next part. Bye-bye. Mwah. Think of the times when you were still mine and I'm blue. I don't miss all the fun that we had. You